Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1461 terkurung. Inilah yang terjadi jika kamu membiarkan suamimu terkurung terlalu lama. Para murid sekte Flaming Lily di sekitar Madeline terkikik, memberikan tatapan sugestif. Orang yang berbicara adalah murid inti dari sekte, Cherry. Dia juga mendapat peringkat yang cukup baik di antara murid inti. Meski begitu, dia masih seorang surgawi menengah. Madeline tertawa ringan, tapi tidak banyak bicara. Madi, apakah kamu akan menjalani ujian Tuhanmu? Tiba-tiba Cherry bertanya. Kita semua bertanya-tanya, imbalannya terlalu bagus. Madeline berpikir sebentar, tapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Menyelesaikan ujian dewa, bahkan dengan kecepatan tercepat sekalipun, akan memakan waktu minimal 20 tahun. Bahkan Dion yang menempati posisi pertama dalam 4 kategori terpisah hanya membutuhkan waktu 13 tahun untuk menyelesaikannya. Sangat disayangkan Madeline tidak mengetahui bahwa ujian kedua telah hilang dari ujian Tuhan. Faktanya, hingga saat ini, hanya Saru yang mengetahui hal tersebut. Tapi, dia saat ini terjebak dalam percobaan ketiganya dan tidak punya cara untuk memberitahu orang lain tentang hal ini. Padahal, tidak akan lama sampai dia keluar mengingat betapa cepatnya perbandingan percobaan keempat dan kelima. Meski ada distorsi waktu, uji coba kedua selalu memakan waktu paling lama, disusul uji coba pertama dan ketiga. Jika itu hilang, bakat seperti Madeline bisa menyelesaikan ujian Tuhannya hanya dalam 10 tahun. Tetapi, bahkan jika dia mengetahui hal ini, kecil kemungkinannya dia akan setuju untuk meninggalkan sisi Dion bahkan jika itu berarti mendapatkan harta karun kelas tertinggi. Kita harus terus memberikan tekanan pada sekte gagak emas, saya tidak bisa pergi. Jelas Madeline, gadis-gadis itu terkikik. Kami tahu itu karena kamu tidak ingin meninggalkan suamimu yang tampan itu. Beritahu aku jika dia menerima lamaran selir. Cherry bercanda. Madeline hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa, gadis-gadis ini keterlaluan. Dion mengabaikan sisa-sisa kota emas rendah. Baru setelah semua musuhnya menyeret tubuh mereka yang babak belur dan memar ke sisa formasi teleportasi, dia terbangun dari pertarungannya dalam keadaan linglung. Biasanya, Dion tidak akan menggunakan api hitamnya begitu saja, dia tidak tahu apa yang merasuki dirinya. Untungnya, dia tidak menstimulasi karakteristik apinya, jadi itu hanya muncul sebagai api mutasi biasa. Sejujurnya, ini tidak jarang terjadi. Misalnya, klan emas dan gagak dari sekte gagak emas memiliki api emas. Meskipun api emas itu berasal dari api kedaulatan yang saleh, sampai sekarang, selain emas, tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa tentangnya. Hal yang sama juga terjadi pada api emas klan Aumen. Bukan berarti klan Aumen memiliki banyak talenta yang tersisa. Bagi kalian yang bukan anggota klan yang telah kusebutkan, silakan gunakan zona bahaya emas untuk minggu depan, jangan khawatir tentang biaya untuk saat ini. Penonton tercengang mendengar kata-kata Dion. Apakah dia tidak tahu berapa banyak penghasilan zona bahaya emas dalam seminggu? Kekayaan semacam itu bagi satu orang sangatlah besar. Dan itu hanya jika Anda menghitung satu menara. Tapi saat ini Dion mengendalikan 9 menara. Selain itu, terlepas dari kinerja, mereka tahu dia tidak akan bisa mengendalikan mereka semua dalam waktu lama. Bukan karena mereka tidak melihat betapa kuatnya Dion yang menjijikkan, itu hanya karena dia telah membuat marah dewa sejati surgawi dan 2 dewa sejati semu. Mungkin dengan kekuatan tempurnya, dia akan mampu bertahan melawan dewa sejati Aurum, tapi alam Sudo Dao adalah binatang yang sama sekali berbeda. Bahkan dewa sejati surgawi puncak akan berjuang melawan ahli semu kelas 3 belaka. Jika ini benar, seberapa kuatkah ahli Sudo Dao dewa sejati? Menurut mereka, Dion harus memanfaatkan kendalinya selagi bisa. Lagi pula, dewa sejati tidak punya waktu untuk bermalas-malasan, banyak dari mereka yang sering tidak mengikuti pelatihan, sehingga mereka tidak dapat merespons secara instan. Tapi, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Setelah Dion mengucapkan bagiannya, dia menghilang tanpa peduli. Baru setelah para jenderal iblis mulai muncul satu demi satu, orang-orang di bawah ini benar-benar mengerti bahwa Dion tidak peduli. Dipenuhi dengan kebanggaan dan punggung mereka berdiri setinggi lembing, para jenderal iblis memilih pagoda zona bahaya yang ingin mereka masuki dan membanjiri satu demi satu. Mungkin dengan persetujuan diam-diam, para jenius yang mendapat izin Dion untuk masuk secara gratis menahan diri, menunggu para jenderal iblis. Pada saat berikutnya, mereka mendapat pemberitahuan yang membantu mereka memahami mengapa Dion begitu acuh tak acuh. Wilayah kota emas rendah sekarang menjadi milik dewa sejati Sacharo dan akan dilindungi selama 17 tahun. Bagaimana kabar kalian berdua? Dion, yang tidak lagi peduli dengan masalah kota emas rendah, dengan santai berbaring tinggi di langit di mana bahkan para penggarap di bawah tidak dapat melihatnya. Yang mengejutkan, meski setinggi ini, dia masih tidak bisa melihat ujung dari 9 pagoda.
Tentu saja, yang dia ajak bicara adalah Clara dan Ri. Sosok menyedihkan mereka muncul di depan matanya di langit. Mereka saat ini terbaring di tempat tidur, sama seperti Madeline saat itu. Mereka hanya terbangun sesekali. Ini jelas karena mereka telah meminum pil denyut ilahi, lalu dengan bodohnya memalsukan 3 meridian sekaligus seperti yang dilakukan Madeline. Istri-istrinya ini benar-benar memusingkan. Tidak terlalu buruk, Ri berkata sambil tersenyum lemah meskipun ekspresi pucatnya menceritakan kisah yang sangat berbeda. Seperti ini, mereka pasti akan lumpuh selama lebih dari setahun seperti yang dialami Madeline. Untungnya, itu sedikit lebih mudah bagi Clara. Dia akan pulih hanya dalam beberapa bulan. Ini karena dia belum menjadi seorang surgawi, jadi perubahan yang dilakukan pil pada tubuhnya lebih sedikit. Sayangnya, ini berarti ketika Amporae meminum pil tersebut, dia bisa saja tidak lagi mengonsumsi pil tersebut selama lebih dari 1 dekade. Tidak ada hal penting yang terjadi? Tidak ada sama sekali? Bagaimana kabar si kembar? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1462 dijelaskan. Semuanya masih berjalan lancar, meskipun Jenderal Iblis tidak ada di sini, Zabia dan murid Ipsum ada di sini, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Ditambah lagi, mereka terlalu berinvestasi untuk memastikan mereka tidak kehilangan status mereka sebagai klan tingkat pertama perlu mengkhawatirkan hal lain. Clara menjawab, tetapi Dion tahu bahwa dia telah mengabaikan masalah si kembar tidak akan bertahan lebih dari 1 atau 2 bulan lagi, kata Ri lembut. Dion merasakan kepedihan saat mendengar ini. Dia menghela nafas dan melihat ke langit. Jika keberuntungan dunia persilatan ditentukan pada seberapa baik Anda, Mia dan Bella akan menjalani kehidupan permaisuri. Namun, inilah tangan yang mereka tangani. Dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk mereka dalam 2 tahun terakhir. Dia bahkan telah mencoba memberi mereka Sovereign Sparks. Meski hanya mampu memproduksi 1 kali dalam setahun, ia tak segan-segan memberikannya kepada si kembar. Namun, mereka ditelan ke dalam tubuh mereka dan sepertinya hanya sedikit membuat mereka lebih baik. Faktanya, tanpa percikan api, mereka pasti sudah mati. Tapi, Dion merasa yang dia lakukan hanyalah memperpanjang penderitaan mereka. Apakah aku egois jika aku pergi ketika aku melakukannya? Apakah itu benar-benar karena aku sudah siap? Atau karena aku tidak sanggup menghadapi senyum riang terakhir mereka? Dion menghela nafas lagi. Baiklah, kalian berdua istirahatlah, masih ada urusan lain yang harus aku tangani. Dion terjun ke Low Gold City. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan 10.000 atau lebih batu dao dan mencore miliknya untuk memperbaiki kota dari awal. Dia berencana meminta Mei Ying merenovasi lahan tersebut, tapi ini jelas akan memakan waktu cukup lama. Jadi, ini harus dilakukan untuk saat ini. Pemilik bisnis sangat berterima kasih atas bantuan Dion. Mereka tidak tahu alat ajaib apa yang dia gunakan untuk mencapai hal seperti itu. Tetapi sekarang, Dion pada dasarnya adalah dewa di mata banyak orang. Untungnya, karena kota emas rendah tidak pernah secara tegas dimiliki oleh siapapun, pemilik toko di sini adalah entitas bebas tanpa terikat kontrak dengan klan tertentu. Mereka hanya perlu membayar sedikit pajak perlindungan agar orang-orang jenius yang berkuasa dan sombong tidak bisa menghancurkan toko mereka begitu saja. Ini membuat segalanya lebih mudah bagi Dion. Dia hanya membuat kontrak perlindungan baru yang sebenarnya jauh lebih murah hati daripada yang mereka terima sebelumnya. Alih-alih membayar persentase, Dion mengizinkan mereka membayar biaya tetap tergantung pada ukuran toko mereka. Selain itu, Dion merasa kota emas rendah adalah pasar yang sangat bagus untuk mulai menjual beberapa harta karun yang dianggapnya tidak berguna dari dunia mistik Orkus. Meskipun dia menganggap mereka tidak berguna, mereka ngiler bagi banyak orang lain. Maka, dia membuka rumah lelang bernama Sacharo Auctions. Setelah semuanya ditangani, Dion mengalihkan pandangannya ke 9 pagoda. Dion, suara Ava tiba-tiba membangunkan Dion dari pikirannya. Dia diikuti oleh grup yang sama dengan sebelumnya, termasuk Thor dan Tami. Tampaknya Thaddeus juga sudah berkumpul kembali dengan istri-istrinya. Hei, jawab Dion dengan senyum ringan. Apakah kamu yakin ini baik-baik saja? Meskipun kamu menguasai wilayah ini, zona bahaya emas masih bisa diperebutkan. Dion menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Alasan Low Gold City dibangun di sini adalah karena ini satu-satunya kawasan aman dari jarak beberapa ratus ribu mil. Untuk memasuki 9 zona bahaya, Anda harus memasuki kota ini terlebih dahulu. Lagi pula, semua pintu masuknya menghadap kita. Dion tersenyum licik. Dia tidak bisa mengendalikan semua menara karena dia hanya diperbolehkan mengklaim 1 zona bahaya emas. Namun, dia bisa mengontrol siapa yang bisa masuk dengan bebas. Inilah mengapa kota emas rendah tidak pernah dimiliki secara permanen oleh satu klan atau sekte, itu terlalu penting. Oh, Ava mengangguk mengerti. Jika itu masalahnya, aku akan berhenti khawatir. Praktis Ava berlari menjauh, bukan karena dia lari dari Dion, tapi karena dia sudah lama ingin memasuki zona bahaya emas.
Ini akhirnya menjadi kesempatannya. Melihatnya kabur, begitu riang, Dion tidak bisa menahan senyum. Kapanpun ada kegelapan, selalu ada cahaya di suatu tempat. Si kembar mungkin sedang sekarat, tapi sepertinya Ava perlahan menjadi seperti biasanya lagi. Dion mengedipkan mata pada Kaetlem yang berdiri dengan bodoh dan mendorongnya ke arah sosok Ava yang melarikan diri. Tami tersenyum tipis melihat adegan ini sementara Thaddeus tertawa mesum hanya hingga pinggulnya dicubit oleh River dan Ronika. Dion tidak mengerti kenapa dia begitu ingin meninggalkan suasana bahagia di masa lalu. Dion menjelaskan rencananya kepada Ava dengan sederhana agar dia tidak khawatir, tapi sebenarnya itu lebih rumit daripada yang dia ungkapkan. Bahkan jika Dion menutup akses ke kota emas rendah dan formasi teleportasinya, orang lain masih menempuh jalan jauh untuk mencapai zona bahaya emas. Meskipun beberapa zona bahaya perak mengelilingi mereka, bagi musuh yang membuat Dion marah, itu tidak lebih dari lelucon. Faktanya, para dewa bahkan tidak akan menyia-nyiakan waktunya di zona berbahaya di bawah emas, apalagi dewa sejati. Untuk mengatasi celah ini, Dion langsung menggunakan sisa klaim zona bahaya peraknya pada 9 zona bahaya perak yang mengelilingi pagoda. Untuk melakukan ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan hak atas 2 dari 3 zona bahaya perak yang dia klaim dari Sekte Enigmatik. Dengan zona bahaya di bawah kendali Dion, bersama dengan monopolinya atas kota emas rendah, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki area ini tanpa izinnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tidak seperti perlindungan wilayahnya, dia hanya bisa mengklaim zona berbahaya selama 6 bulan ke depan. Hal ini membuat Jenderal Iblisnya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menggunakan pagoda sepuasnya. Pada akhirnya, Dion perlu mengambil tindakan balasan lain untuk mengatasi kemarahan dewa sejati Aurum, Lux, dan Nativus yang tak terhindarkan, belum lagi Daiso dan klan bintang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1463 tercepat. Namun, apa yang Dion khawatirkan? Karena dia telah memilih untuk melakukan ini, biarkan mereka datang. Tidak ada yang lebih penting selain membantu para Jenderal Iblis mencapai jalur penanda mereka. Mereka telah banyak membantu ketika dia terlalu lemah untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang peran mereka telah berubah, dia tidak akan melupakan mereka. Mengingat hal ini, Dion mulai bekerja melakukan yang terbaik. Dengan bantuan Mei Ying, dia memahami sepenuhnya Feng Shui di dalam dan di luar kota emas rendah. Dengan pemikiran ini, dia mulai memetakan formasi terbesar yang pernah dia bangun sendiri. Bahkan pada kesepakatan keduanya, meskipun Dion memberikan formasi, sebenarnya Ibu Amporae di kehidupan pertamanya lah yang menangani peletakannya. Bagaimanapun, kedamaian telah tersegel saat itu. Dan, meskipun bukan, dia hanyalah seorang Grandmaster pada saat itu. Namun, sekarang semuanya berbeda. Dion memilih untuk meletakkan 2 formasi. Salah satunya adalah formasi pertahanan yang mengandalkan kantong-kantong kekuatan bumi, dan yang kedua adalah formasi ofensif. Formasi pertahanan dikenal sebagai kehendak gaya. Ia sangat bergantung pada pemahaman tentang kekokohan dan stabilitas yang melekat pada kehendak bumi. Jelas sekali, Dion tidak memiliki pemahaman tentang kehendak bumi. Akibatnya, dia hanya bisa mengandalkan kemampuan Mei Ying untuk melengkapi kekurangannya. Ini adalah kekuatan seorang Master Feng Shui. Dion tidak punya waktu bertahun-tahun untuk meletakkan formasi penuh. Bagaimanapun, dia hanyalah satu orang. Biasanya, formasi skala besar seperti itu dibuat oleh seluruh tim alkemis Arai, itulah sebabnya dia menciptakan seluruh fraksi yang didedikasikan untuk mereka. Sayangnya, fraksi tersebut belum siap. Banyak di antara mereka yang bahkan belum menembus alam suci. Jadi, Dion sendirian. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa meniru 1% dari formasi tingkat komet ini. Formasi kedua dikenal sebagai Infinite Heart. Itu sebenarnya adalah formasi dalang. Yang paling diperjuangkan oleh boneka adalah sumber energi yang tepat. Sebagian besar alasan Dion tidak pernah menggunakan boneka yang diberikan menara sage iblis kepadanya justru karena hal ini. Untungnya, formasi Infinite Heart mengatasi masalah ini. Satu-satunya masalah adalah bahwa hal itu membatasi jangkauan perjalanan boneka. Tentu saja, jika boneka meninggalkan jangkauan formasi, tidak akan ada lagi energi yang melengkapinya. Infinite Heart hadir dalam 3 level dengan setiap level dipisahkan menjadi 4 level. Tingkat terendah dapat memberi kekuatan pada boneka suci, tingkat kedua, boneka langit, dan tingkat ketiga, boneka Dao. Sedangkan untuk tingkatannya sesuai dengan pembagian dalam bidang budidaya tersebut, rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Meskipun Dion memenuhi persyaratan minimum untuk menggambar tingkat Dao sebagai penguasa planet, dia, sekali lagi, tidak punya waktu. Selain itu, Infinite Heart adalah formasi Moongrad, oleh karena itu lebih sulit untuk digambar daripada Gaia's Will. Dion hanya bisa puas dengan versi formasi tingkat surgawi puncak. Yang lebih disayangkan lagi, dengan batas waktu 2 bulan yang diberikannya sendiri, boneka-bonekanya memiliki jangkauan paling jauh 100 km dari pusat formasi.
Mengingat betapa besarnya lantai langit, hal itu hampir dapat diabaikan. Untungnya, radius 100 km mencakup sebagian besar bagian inti kota Low Gold. Sedangkan untuk wilayah terluar, kehendak Gaia harus melindunginya. Bagian terakhir dari teka-teki yang dibutuhkan Dion adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh formasi hati tak terbatas. Ini disediakan oleh urat batu energi yang sekali lagi harus ditemukan olei Mei Ying. Untungnya, dia tidak mengecewakannya. Meskipun Dion sangat tidak puas dengan penampilannya dalam meletakkan dua formasi ini, seluruh kota emas rendah benar-benar terpesona. Video-video Ki Jiwa Dion yang luar biasa yang menyapu kota selama hampir 2 bulan memenuhi keseluruhan forum Sapientia. Ketika persekutuan Sapientia mengetahui video ini, mereka menarik napas dingin. Beberapa bulan yang lalu, ketika mereka mendengar permintaan Dion agar 30 menjadi 40% jaringan Sapientia, mereka mendengus dengan jijik. Dion mungkin jenius dalam pertempuran, tetapi profesi sekunder adalah hal yang sangat berbeda. Tapi, melihat gambar-gambar ini, mereka hanya bisa mengecilkan diri karena inferioritas mereka sendiri. Saat itulah, Aritzia dipanggil untuk pertemuan dengan eselon atas Sapientia. Ketika hal-hal ini terjadi, Dion menyeka butiran keringat terakhir saat dia selesai mengetsa simbol terakhir. Dia telah menginvestasikan lebih dari sekedar staminanya sendiri dalam hal ini, formasi berskala besar membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dion dengan mudah menghabiskan 500 juta batu dao untuk mengumpulkan apa yang dia butuhkan, dan ini hanyalah 2 formasi. Harganya akan lebih buruk lagi jika tidak mengandalkan Feng Shui. Saat Dion akhirnya cukup santai untuk akhirnya memeriksa zona bahaya emas, dia mendapat pesan dari Clara yang membekukannya. Dion, cepat, si kembar tidak akan bertahan lebih dari beberapa menit lagi. Mereka ingin bertemu denganmu sekali lagi. Menjatuhkan segalanya, Dion pergi dengan kecepatan tercepatnya. Dion pergi secepat yang dia bisa. Setelah meninggalkan menara, dia muncul di sisa-sisa bumi yang ditinggalkan, lalu dengan cepat menggunakan susunan teleportasi tingkat planet untuk muncul di dalam istana jiwa. Belum lebih dari 10 detik sejak Clara memanggilnya sebelum ki spasialnya berkerumun dan memungkinkannya muncul langsung di samping ranjang kematian Mia dan Bella. Suasananya luar biasa khusyuk, bahkan dengan Dion yang muncul begitu tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya hampir tidak bereaksi. Mia dan Bella adalah 2 gadis kecil yang lemah. Di kerajaan lain pun, keberadaan mereka akan terpinggirkan hingga diabaikan sepenuhnya. Tapi di sini, mereka adalah keluarga. Mereka dicintai oleh setiap orang di sini. Di antara para jenderal iblis, Kaeda adalah satu-satunya yang langsung meninggalkan lantai surga setelah melewati ujian pintu langitnya. Sebagai seseorang yang telah merawat Mia dan Bella selama lebih dari 1 dekade terakhir, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri karena tidak berada di sisi mereka pada saat-saat terakhir mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1464 realitas. Air mata mengalir di wajahnya yang kecil dan kekanak-kanakan. Sebagai jenderal iblis, sebagai wakil komandan di antara jenderal iblis, Kaeda telah mengalami segala macam kesulitan. Sama seperti banyak saudara laki-laki dan perempuannya, dia telah ditinggalkan di masa mudanya, hanya untuk diselamatkan oleh Demon Sage. Namun, bahkan semua sifat tidak berperasaan yang dia peroleh selama bertahun-tahun tidak cukup untuk membuatnya mati rasa hingga saat ini. Sepertinya tidak ada seorang pun yang memiliki kata-kata yang tepat untuk diucapkan, bahkan Dion hanya bisa berlutut di samping tempat tidur mereka. Menggenggam tangan mereka untuk memberitahu mereka bahwa dia ada di sini. Mayat si kembar hampir tidak bisa ditempatkan di antara makhluk hidup, bahkan bau obat yang kaya pun digantikan oleh pembusukan yang menjijikkan. Seolah-olah mereka sudah berada di dalam peti mati selama beberapa bulan. Mereka bahkan tidak dapat berbicara. Sebelumnya, mereka setidaknya bisa mengeluarkan kata-kata serak, tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa melakukan itu. Dion hanya bisa secara pasif mengirimkan kenyamanan tanpa akhir kepada mereka di saat-saat terakhir mereka, membanjiri sisa jiwa mereka dengan udara hangat. Apakah laki-laki? 2 suara samar merespons jiwa Dion. Sebenarnya, meskipun Dion menggenggam tangan mereka untuk memberitahu mereka bahwa dia ada di sini, bagaimana mereka bisa merasakannya? Mungkin itu semacam anugerah yang tidak bisa mereka lakukan. Rasakan tubuhmu perlahan membusuk dari dalam keluar. Itu adalah takdir yang terlalu kejam. Ya, jawab Dion cepat. Aku di sini. Tawar Yang Mia menjawab tanggapan Dion yang bingung. Kakak, kamu terlalu keren untuk bertindak seperti ini. Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang-orang jahat jika ketakutanmu begitu mudah? Dion mencoba yang terbaik untuk menampilkan senyuman palsu terbaiknya. Tetapi ketika 2 jiwa berada dalam jarak yang begitu dekat, apakah mungkin untuk melakukan tindakan seperti itu? Yang paling menyakitkan adalah alasan inilah yang membuat Dion tahu bahwa semangat Yang Mia adalah asli, bahkan dalam kenyataan kematian. Dion bahkan bisa merasakan senyuman tenang dan lembut Bella, berusaha meredakan kesusahannya. Ini bukan tentang aku, sialan. Dion meraung dalam pikirannya. Dia merasa sangat tidak berguna,
terlalu tidak berguna. Bahkan sekarang kedua gadis ini berusaha menghiburnya. Bukankah ini terlalu menyedihkan? Dia begitu marah pada dirinya sendiri sehingga dia benar-benar lupa Mia dan Bella bisa melihat pikiran batinnya sekarang. Keduanya terdiam. Sepanjang hidup mereka diperlakukan seperti kotoran. Kenangan paling awal mereka adalah sebagai anak yatim piatu yang dibawa ke katedral. Hari demi hari, mereka akan dilatih betapa buruknya pengembangan jiwa dan betapa bakat jiwa menjadi kutukan bagi masyarakat. Kenyataannya, mereka hanya memiliki satu sama lain. Kemudian, ketika mereka baru berusia sekitar 2 atau 3 tahun, tanda lahir samar yang menutupi sebagian wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih buruk. Mereka mulai tumbuh dan membusuk, berubah menjadi makhluk menjijikkan yang membuat semua orang menjauhinya. Mereka mulai bersembunyi, mempelajari seni menyihir hanya agar mereka bisa tampil di depan umum tanpa dipandang rendah kemanapun mereka pergi. Meski begitu, semua orang tampaknya membenci mereka. Bahkan ibu dan mereka memperlakukan mereka seperti orang buangan yang tidak berguna, sepertinya mengambil setiap kesempatan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka kurang berharga. Bahwa mereka tidak berharga apapun. Saat itulah mereka bertemu Dion. Pada awalnya, mereka bersikap ramah padanya karena mereka mengira dia adalah salah satu dari mereka, seorang pria yang menyembunyikan dirinya di balik topeng untuk menghindari rasa malu dunia. Nanti, ketika Dion memberi mereka kesempatan untuk membantu para budak jiwa, mereka tidak ragu melakukannya. Itu bukan karena mereka jauh lebih berani daripada orang lain, atau bahkan karena mereka juga jauh lebih baik hati. Itu hanya karena mereka melihat diri mereka sendiri sebagai budak jiwa. Bakat jalur jiwa yang sangat dibenci semua orang. Bukankah mereka juga menyukainya? Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi tidak berguna sepanjang hidupnya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu diabaikan dan diremehkan, mereka menginginkan satu tindakan terakhir untuk mengingatkan dunia bahwa mereka sebenarnya masih hidup. Bahwa Mia dan Bella pernah ada. Bulan-bulan yang dihabiskan Dion untuk menunjukkan kepada mereka dunia adalah bulan-bulan paling membahagiakan dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah menyalahkan dia karena meninggalkan mereka karena mereka merasa dia sudah memberi mereka cukup. Mereka menghabiskan hidup mereka dengan selalu menerima jumlah minimum, seringkali, mereka tidak menerima apapun. Tingkat ketulusan Dion adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Jiwa Mia dengan lembut memeluk jiwa Dion, memberikan curahan cintanya yang terakhir. Terima kasih, kakak. Mia akhirnya berkata dengan lemah, kekuatan hidupnya memudar. Bella merasa adiknya pergi selamanya. Dion dengan jelas merasakan senyuman tenangnya berubah menjadi senyuman penuh rasa sakit dan kesedihan, tapi dia bertahan untuk saat terakhir. Anda memberitahu kami apa arti hidup yang sebenarnya. Dion dapat merasakan bahwa Bella ingin mengatakan lebih banyak, dia ingin mengungkapkan lebih banyak. Tapi dia juga menyelinap pergi selamanya. Kenyataan dari semua itu menghantam Dion seperti satu ton batu bata. Dia bahkan belum sepenuhnya menyadari bahwa kedua gadis kecil seperti malaikat ini telah meninggal. Mereka yang berdiri diam di belakangnya dapat melihat bahu dan punggung Dion menjadi sangat kaku. Sampai pada titik di mana pemompaan darahnya menjadi begitu kuat sehingga suhu ruangan mulai naik secara perlahan. Setiap kali Dion mencoba menarik napas dalam-dalam, rasanya seolah-olah tidak ada cukup udara di dalam ruangan, atau mungkin paru-parunya menyusut hingga sepertiga ukurannya. Sudah jelas bagi semua orang apa yang terjadi. Mia dan Bella telah meninggal. Dion merasakan matanya berkaca-kaca, tapi dia tahu dia tidak bisa membiarkannya jatuh. Dia masih ingat betapa sedihnya dia melihat ayahnya menitikkan satu-satunya air mata yang pernah dia lihat di pemakaman ibunya. Sebagai seorang anak yang mengira tidak ada yang bisa menimpa ayahnya saat itu, Dion ingat merasa sangat takut. Mungkin tidak masuk akal baginya untuk merasa seperti itu saat itu, tapi dia masih anak-anak. Yang dia tahu tentang ayahnya hanyalah bahwa dia adalah pria yang tidak dapat dijatuhkan oleh apapun. Melihatnya menangis adalah salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1465 ironi. Dion bukannya belum pernah menangis sebelumnya. Dia menangis ketika Jade membakar panti asuhan dan membunuh Ms. Everdeen. Dia menangis bersama Amphorae mati di pelukannya. Dia menangis ketika api hitamnya menguasai pikirannya. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sekarang. Tidak saat dia menjadi pemimpin aliansi Fana, tidak saat dia menjadi pemimpin klan Sacharo. Dia berdiri perlahan. Satu-satunya tanda emosinya adalah sedikit gemetar yang mencengkeramnya, tapi itu pun segera menghilang. Mei Ying, suara Dion tenang dan mantap saat dia membiarkan Mei Ying keluar dari dunia batinnya. Tolong lakukan apa yang kamu bisa untuk memberi mereka penguburan yang layak. Jangan ragu untuk menggunakan sumber daya apapun yang kamu butuhkan, dan jika kamu menganggapnya pantas, kita bisa menguburkannya di Taman Surgawi. Taman Surgawi tidak lain adalah tempat yang menjadi pintu masuk ke dunia mistik surgawi. Itu adalah tempat yang indah yang membuat Dion takjub setiap kali dia masuk.
Dia tidak bisa memikirkan apapun yang lebih pantas diterima si kembar selain dibaringkan di sana. Mei Ying mengangguk. Aku hanya butuh beberapa hari. Dia berkata dengan lembut. Dion dengan samar menjawab sebagai pengakuan sebelum dia berbalik menghadap orang-orang yang ada di ruangan bersamanya. Clara berdiri tidak jauh, air matanya membasahi pipinya. Tampaknya hanya 3 bulan atau lebih yang cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Kaeda berusaha menyembunyikan wajahnya, berusaha melakukan apapun yang dia bisa untuk mengendalikan emosinya. Selain mereka, ada 2 orang lainnya, keduanya adalah mantan budak jiwa. Setelah mengirimkan klonnya untuk membimbing mereka begitu lama, Dion segera mengenali mereka. Mereka adalah pria dan wanita paling berbakat di antara mereka yang diselamatkan Dion, Diore dan Masada. Masada tampak menangis sejadi-jadinya di pelukan Diore, tak mampu menahan diri seperti yang dilakukan Clara dan Kaeda. Tapi, itu hanya dugaannya saja. Setelah dikurung di dalam sangkar sejak kelahirannya, semuanya harus dilatih sebagai budak jiwa. Si kembar adalah wajah penyelamatnya. Dion jarang ada, jadi bagaimana dia bisa disalahkan karena melihatnya seperti ini? Mengingat masalah hari ini, saya akan menerapkan sesuatu yang telah lama saya pikirkan. Mereka yang telah memberikan segalanya demi kepentingan aliansi Fana tidak dapat dilupakan, bahkan dalam kematian. Pada tanggal pemakaman Mia dan Bella, saya akan mendirikan The Ark of Humanity. Itu akan menjadi sebuah monumen yang berdiri sebagai puncak tertinggi dalam wilayah aliansi kita. Siapapun yang kedapatan melanggar peraturan ini akan dieksekusi. Kata-kata Dion seperti sambaran petir. Tapi, semua orang tetap diam. Nama Mia dan Bella akan menjadi yang pertama terukir di monumen ini. Hari-hari berikutnya berjalan sesuai rencana Dion. Pemakaman Mia dan Bella digelar seminggu kemudian. Setelah prosesi berakhir, The Ark of Humanity terungkap. Itu adalah obelis besar yang membentang beberapa kilometer ke langit. Itu bersinar dengan warna merah keemasan yang cemerlang dan indah. Jika orang lain mengetahui bahwa Dion menggunakan sebagian besar merkuri merah yang diperolehnya dari dunia mistik api emas, mungkin mereka akan menyebutnya bodoh. Tapi, Dion menolak meremehkan si kembar. Dion menggunakan batu giok bulan dan bintang untuk mengukir formasi indah di seluruh tubuhnya, memberikan pola obelis emas mawar dari perak dan emas. Tidak peduli berapa tahun berlalu, selama Ark of Humanity tidak diserang, itu akan menjadi ujian waktu. Di bagian paling atas, ada 2 nama yang duduk berdampingan. Mereka ditulis dengan tulisan yang begitu indah, sehingga orang hampir bisa melihat senyum polos pemiliknya terpancar melalui karakter yang mengukir nama mereka. Nama Mia dan Bella Sacharo. Beberapa minggu kemudian, Dion mendapati dirinya duduk di atas formasi pertahanan, ratusan mil di udara. 9 pagoda tinggi tak berujung melilitnya, berdiri suram di tengah awan kelabu. Matanya tampak sama sekali tanpa emosi, dia bahkan belum mampu memaksa dirinya untuk memasuki zona bahaya emas. Selain tiruannya yang terus-menerus berupaya meningkatkan pemahamannya tentang alkimia susunan tingkat planet, dia tidak melakukan apapun. Faktanya, satu-satunya alasan mengapa dia membagi pikirannya sedemikian rupa adalah karena dia tahu Mia dan Bella tidak akan pernah memaafkannya jika dia tidak melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ellie. Karena mereka, ini adalah pertama kalinya Dion merasa tidak berdaya. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, tidak ketika dia adalah seorang cacat yang tidak mampu mengolah energi. Tidak ketika dia hanyalah seorang pemuda formasi meridian yang menghadapi seorang surgawi dan seorang suci, bahkan ketika api kekacauannya menjatuhkannya ke dalam lubang neraka. Dia masih merasakan hal ini, mampu berdiri dan mengamuk melintasi alam semesta untuk mencari jawaban yang dicarinya. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Tak satu pun dari bakatnya, tidak ada surga yang menentang harta karun, tidak ada kecerdasannya yang memiliki solusi. Mia dan Bella telah tiada, 2 wanita muda lugu yang penuh cinta dan kehangatan, terpesona karena surga menginginkannya. Sungguh sebuah lelucon yang berkultivasi. Bahkan guru agungnya, seorang pria yang berdiri di puncak segalanya tidak memiliki jawaban. Dia adalah seorang pria yang telah mengakhiri perang keabadian yang telah berlangsung selama jutaan tahun hanya dengan satu teriakan, namun dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak bisa tidak memikirkan api kekacauannya sekali lagi. Apa yang membuatnya begitu takut saat itu? Tidak. Apa yang masih membuatnya takut sampai hari ini? Jawabannya tidak rumit. Faktanya, hal itu sangat sederhana sehingga menakutkan. Semuanya dapat diringkas dalam satu kata, keniscayaan. Apapun yang Anda bangun, pasti akan runtuh. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda ditakdirkan untuk mati. Tidak peduli seberapa nyata kenyataan yang ada di hadapan Anda, hal itu ditakdirkan untuk jatuh ke dalam kekacauan. Itulah ironi dari semuanya. Api kekacauan Dion tidak memberinya disertasi rumit tentang intisari luhur dan tak terjangkau yang tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali dia. Tidak. Ini menceritakan kebenaran yang sangat sederhana yang samar-samar disadari oleh semua orang, namun sepertinya diabaikan.
Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1466 tidak ada yang lain. Dan sekarang, serangan itu menyerang dengan kekuatan penuh sekali lagi. Hanya saja contoh khusus ini memadatkan kejadian-kejadian dengan begitu kompak sehingga dampaknya jauh lebih keras daripada biasanya. Tak terelakkannya akhir hidup Mia dan Bella terjadi tepat sebelum Dion. Dion bangga karena selalu menemukan jalan menuju kemenangan. Hal seperti itu adalah puncak ironi mengingat betapa mudahnya api kekacauan mematahkan tekadnya. Dan sekarang, sekali lagi, dia menghadapi jalan lain yang diblokir. Penghalang jalan yang sama tampaknya semakin mendekat. Bulan demi bulan berlalu, Dion sepertinya telah menghilang dari pandangan dunia persilatan sekali lagi. Dia seperti legenda sekilas di mata orang-orang yang mengikuti eksploitasinya. Muncul seperti angin kencang dan awan yang menggelegar, hanya menghilang saat dia menginginkannya. Meski begitu, para jenderal iblis terus mengalami kemajuan. Kecakapan tempur mereka yang mengalami stagnasi melonjak. Inilah perbedaan antara mendapat bantuan menara dan tidak. Sekarang, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah makhluk surgawi tingkat kedua, sementara wakil komandan terkuat sedang merayap ke alam surgawi tengah. Saat ini, sudah lebih dari 6 bulan sejak Dion muncul di lantai surgawi ini. Tidak hanya perlindungan terhadap zona bahayanya telah berakhir, tetapi lebih dari 900 dari 999 hari yang dibutuhkan harta karun klan Jafari telah hilang. Pada saat ini, perang antar faksi semakin berkecamuk. Tanggal kedatangan medan perang kuno sudah dekat, dan semua orang ingin lebih bersiap. Hanya Dion dan orang-orangnya yang mendapat perlindungan selama 17 tahun yang tampaknya tidak peduli. Setiap hari, kepemilikan wilayah dan zona bahaya akan berubah. Klan yang lebih kecil dan lemah hanya bisa menelan kekalahan mereka dan mundur. Dengan demikian, tanah terus-menerus dan cepat dimonopoli oleh mereka yang mempunyai kekuasaan terbesar. Tak lama kemudian, kuadran yang berada di peringkat 11 dan lebih tinggi, tidak termasuk Sapientia, menguasai lebih dari 95% wilayah yang tersedia di keempat tingkatan. Sehingga hanya menyisakan 5% untuk kuadran yang berada di peringkat 12 hingga 50. Sedangkan untuk kuadran yang berperingkat di bawah itu, mereka tidak memiliki banyak, jika ada. Makhluk surgawi yang cukup berbakat untuk mencapai tahap itu sebelum berusia 1000 tahun, jadi kehadiran mereka di lantai surgawi terlalu langka untuk melakukan apapun. Dewa sejati Dion yang marah sepertinya sedang sibuk, sama sekali mengabaikan tamparannya di wajah mereka. Setidaknya, itulah yang diyakini masyarakat umum. Adapun mereka yang benar-benar cerdas. Mereka memahami bahwa Dewa Sejati tahu tidak ada gunanya menyerang sampai perlindungan zona bahaya Dion berakhir. Pada suatu hari ketika Dion terus menatap ke awan kelabu, pikirannya kosong. Kota emas rendah yang dulunya damai menjadi pusat keributan. Mata kosong Dion perlahan mendapatkan kembali fokusnya saat tubuhnya yang sedikit transparan kembali terlihat penuh. Tentu saja, Dion baru saja keluar dari dunia batin konstitusinya. Dia merasa mengamati keluarga burung banteng sangat menenangkan. Namun, kedamaian dan ketenangannya akan segera berakhir, karena banyak tentara yang mendekatinya dari utara, selatan, barat dan timur. Di utara, panji persekutuan pedang surgawi berkibar. Gambaran cawan suci yang disilangkan oleh dua pedang berkelap-kelip menimbulkan ketakutan pada semua orang yang melihatnya. Di selatan, panji Star Force berkibar. Gambaran bintang terang dengan 12 sisi yang berkilauan dengan emas dan perak telah diketahui oleh semua orang. Dikatakan bahwa 12 bintang berujung adalah simbol nenek moyang klan bintang, setiap titik mewakili 12 tahap alam budidaya. Hanya ketika itu selesai barulah seorang murid bintang melepaskan kekuatan penuh mereka. Di sebelah timur, ada pemandangan yang mengejutkan. Tak satu pun dari orang-orang ini termasuk dalam klan yang dilarang Dion, namun jelas mengapa mereka datang. Ada 3 pasukan, satu kaki dipimpin oleh Dewa Sejati Titus, satu lagi oleh Dewa Sejati Anak, dan yang terakhir oleh Dewa Sejati Falkor. Mereka semua adalah dewa sejati tingkat rendah. Bukankah terlalu memalukan jika mereka tidak memiliki klaim saham di kota emas rendah? Bagaimanapun, sudah menjadi tradisi bagi dewa sejati untuk mengendalikan kota emas rendah bersama-sama. Namun Dion mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Di sebelah barat, tidak ada tentara sama sekali. Sebaliknya, hanya ada 3 individu, masing-masing dengan aura yang begitu besar sehingga bersinar seperti bintang terang dalam indera ketuhanan Dion. Ini tidak lain adalah dewa sejati Aurum, Lux dan Nativus. Mata Dion sepertinya tidak menunjukkan reaksi khusus. Dia sudah memperkirakan hal ini sejak lama, apakah ada gunanya panik? Ditambah lagi, ada 2 hal yang menguntungkannya. Yang pertama adalah seperti pedang bermata 2. Karena pasukan yang mendekat harus melewati banyak zona bahaya perak, mereka hanya bisa mengalahkan elit dari elit. Bagaimanapun, bahkan kaisar pun bisa mati di zona bahaya perak. Di satu sisi, hal ini berarti bahwa jumlah tentara tetap cukup kecil dibandingkan dengan biasanya, meskipun masih cukup besar.
Jumlahnya hanya beberapa lusin ribu per kelompok dibandingkan dengan beberapa juta hingga bahkan miliaran perang yang sebenarnya akan terjadi. Tentu saja, tidak semua prajurit ini adalah kaisar. Jika tidak akan terlalu mengejutkan jika Jenderal Iblis Dion semuanya berada pada standar itu. Namun, perlu dicatat bahwa ini adalah tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, zona bahaya perak diukur dengan tepat. Meskipun Kaisar Langit Bawah bisa mati, Kaisar Langit Tengah tidak mungkin mati. Oleh karena itu, pasukan ini memiliki solusi yang sangat sederhana untuk mengatasi hal ini, mereka mendatangkan pejuang yang lebih kuat. Banyak yang hanya sekedar adipati, dengan beberapa raja, namun dapat mengabaikan zona bahaya perak tingkat rendah karena budidaya alam surgawi mereka yang lebih tinggi dan puncak. Sederhananya, kabar buruknya adalah semua yang ada di sini bisa dengan mudah selamat dari bahaya zona bahaya yang mereka lewati sekarang. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan selalu disandingkan dengan keburukan. Kabar baiknya adalah ini bukan satu-satunya perang yang menjadi fokus klan dan sekte ini. Karena mereka sedang berperang di tingkat menengah, tinggi, dan puncak, mereka tidak bisa mengekstraksi semua prajurit mereka begitu saja, bukan? Jika mereka melakukannya, hal itu akan membuat mereka rentan. Ini sangat menguntungkan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1467 mengom. Hal kedua yang menguntungkannya adalah sifat lawannya. Dewa sejati Lux, Aurum, dan Nativus, misalnya, bahkan tidak membawa pasukan, mereka muncul sendirian. Lalu ada Dewa sejati Falkor, Titus dan anak, yang sangat lemah sehingga Dion bahkan tidak bisa diganggu oleh mereka. Orang ketiga sebelumnya jelas terlalu sombong karena merasa perlu membawa pasukan. Mengapa Dewa sejati Titus tidak mengikuti jejak ras naga miliknya, hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang aneh. Meskipun dia adalah naga yang sombong, bukankah dia tidak segan-segan menyerang dan membunuh Dewa Emas secara diam-diam? Dia adalah salah satu naga yang sangat langka yang menempatkan harga diri mereka pada kelicikan mereka daripada kehebatan pribadinya. Yang mengejutkan terlihat, siapa yang mengira bahwa pria dengan rambut merah menyala, gigi bergerigi, dan pedang kembar yang berapi-api, tidak akan jatuh cinta pada pertarungan. Kecuali strategi, dia hanya bisa digambarkan sebagai anomali. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang mutlak. Namun, justru karena itulah Dion tidak lengah. Karena perencana itu berani datang, itu berarti dia cukup yakin dengan peluang suksesnya. Dan, dari semua yang ada di sini, dialah yang paling menyadari kehebatan Dion. Kalau begitu, mari kita kurangi sedikit, pikir Dion samar. Dengan akal sehatnya yang terbentang 1,5 juta kilometer, dia telah mendeteksi semuanya sejak lama. Menurut perhitungan Dion, Dewa sejati Luz, Aurum dan Nativus pasti akan tiba di sini lebih dulu. Ini adalah sesuatu yang dia akan tahu bahkan tanpa akal sehatnya. Karena mereka adalah yang paling kuat dan memiliki kelompok terkecil, sangat mudah bagi mereka untuk melintasi zona bahaya perak. Tidak ada gunanya mencoba menghalangi mereka, hal itu hanya akan membuat mereka berhenti mendekat dengan santai. Jika mereka diterapkan ke sini karena marah, Dion harus melakukan pertempuran ini dengan tangan terikat di belakang terlalu cepat. Sebaliknya, Dion memusatkan seluruh perhatiannya pada persekutuan pedang surgawi dan kekuatan bintang. Campur tangan mereka akan menjadi yang paling ampuh. Selain itu, Dion tidak ingin terlalu cepat memperingatkan perencana Titus tentang kemampuan yang sebenarnya. Kepala Dion dimiringkan, bayangan samar dua gadis muda muncul di ingatan. Selama lebih dari setengah tahun, dia duduk di tempat ini. Dia tidak bisa melupakan fakta bahwa dia telah berjanji untuk menunjukkan dunia kepada mereka. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia mengabaikan janji itu kepada mereka. Tidak mungkin untuk melihat ke belakang dan memperbaiki kesalahan itu. Mereka telah tiada, dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengembalikan mereka. Bahkan mendirikan busur kemanusiaan tampak seperti upaya yang menyedihkan bagi Dion. Itu tidak cukup. Mereka lebih berharga dari itu, senyuman dan kelembutan mereka lebih berharga dari itu. Jadi, Dion memutuskan hal lain. Karena dia gagal menunjukkan dunia kepada mereka, dia akan melampaui janji itu dan melakukan sesuatu yang jauh lebih agung, sesuatu yang berharga bagi mereka. Seluruh dunia berhak mengetahui keberadaan mereka, bahwa Mia dan Bella Sacharo ada. Dia akan menguasai dunia yang dia janjikan untuk ditunjukkan kepada mereka, menaklukkannya, menundukkannya. Kemudian, dia akan menundukkannya dan mempersembahkannya sebagai kenang-kenangan. Seluruh dunia ini, penuh dengan sampah dan kejahatan, dibanjiri dengan ketidakmanusiawian dan kebencian. Dia akan membanjirinya dengan darah dan darah kental hingga hanya menyisakan keindahan yang ingin dialami Mia dan Bella. Dia akan memaksanya untuk memberikan penghormatan kepada makam mereka, memaksanya untuk membayar atas apa yang telah dilakukannya terhadap mereka. Pada saat itu, raungan kemarahan keluar dari bibir Dion. Itu sangat dahsyat hingga ruang di sekitar suaranya pecah seperti kaca. Dunia seakan bergetar di bawah kekuatannya.
Mereka yang ingin merekam peristiwa demi keuntungan hanya bisa terdiam ketika susunan mereka dihancurkan satu demi satu. Seekor binatang yang tertidur telah terbangun sekali lagi. Raungan Dion mengguncang seluruh tingkat bawah, bahkan wilayah yang terletak di tepi paling luar dipenuhi oleh para petani yang memandang ke langit. Resolusi dan kekuatan semacam itu. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mereka merasa lutut mereka lemas. Kekuatan seorang kaisar bukanlah sesuatu yang Dion lepaskan dengan kekuatan penuh sampai saat ini, dan itu sangat luar biasa. Aku sudah memperingatkan kalian semua 6 bulan yang lalu. Suara Dion sepertinya membawa neraka yang luar biasa. Api penyucian muncul dari kedalaman yang keruh, membuat langit menjadi merah, dan mewarnai udara dengan bau darah. Pertama kali aku mengirimmu pergi, keadaannya setengah mati. Kali ini, yang ada hanyalah mayat. Saat ini, Madeline dengan panik mencoba menghubungi Dion. Dia tahu betul bahwa Dion dapat mendengarnya, dan bahkan melihat bayangannya, tetapi dia tidak menanggapi. Ada batasan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh satu orang sendirian. Dion memiliki karakter yang pantang menyerah sehingga dia tidak akan pernah memaafkan orang yang meremehkan keluarganya. Dan para jenderal iblis adalah keluarganya. Hoho, sepertinya kita sudah membuatnya kesal. Titus tersenyum ringan, mata merahnya bersinar dengan cahaya yang tak terlihat. Tidak ada yang tahu lebih dari Titus bagaimana Heaven Defying Dion itu. Pikiran tentang domain sejati Dion masih membangunkannya di malam hari karena ketakutan. Orang suci, siapa yang memahami domain sebenarnya? Bukankah itu terlalu konyol? Bagaimana mereka bisa mempercayai hal ini? Namun, dia tetap datang ke sini. Bahkan mengetahui bahwa wilayah sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia seorang perencana, dia masih memiliki harga diri seekor naga. Dia ingin berdiri di atas. Bagaimana dia bisa tahan membayangkan seseorang mengendalikan tingkat yang dia duduki sendirian? Di dalam Star Force, wajah Vespak menjadi gelap dengan niat membunuh yang hampir tidak bisa disembunyikan. Emosinya begitu kacau sehingga kedipan halus di tubuhnya hampir tidak terkendali, terus-menerus berubah dari tubuhnya menjadi tembus pandang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1468 tenang. Jadi, Dewa Sejati Sacharo begitu kuat. Tidak heran dia berjanji pulang ke rumah setengah mati seperti yang dia janjikan. Seorang wanita dengan kecantikan melebihi kata-kata tak berkuasa menahan diri untuk mengoyak luka Vespak. Mendengar perkataan tersebut pun Vespak tidak berani membantah, ia hanya bisa memendam amarah. Wanita ini bukanlah seseorang yang bahkan dia mampu menyentuh perasaannya. Meskipun dia adalah Kaisar Orde ke-8, wanita ini adalah dewa sejati palsu. Bukan hanya itu, tapi dia adalah salah satu dari 3 istri bintang dewa sejati. Posisinya di klan mereka jauh lebih tinggi daripada posisinya. Permaisuri calon Katifa, saya tidak akan meminta apapun lagi dari Anda, namun izinkan saya untuk mendaratkan pukulan yang melumpuhkan itu. Fitur tampan Vespak berubah, cahaya merah tak terlihat muncul darinya. Bibir merah Katifa membentuk senyuman tipis, jari-jarinya yang ramping meluncur di atas kipas murni yang seolah diukir dari batu giok. Dia mengenakan gaun merah dengan satu celah di sebelah kanan yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan tanpa cacat. Setiap gerakannya merupakan gambaran rayuan dan rayuan, bahkan ular bersisik putih di bawah kakinya yang telanjang pun tidak bercacat. Vespak, jangan meremehkanmu, Katifa berpikir. Kamu ingin meminta bantuan dari calon permaisuri ini untuk membunuh seorang pria yang kamu tidak bisa bunuh diri? Bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Vespak menunduk, mengepal. Juga, Katifa melanjutkan, bahkan jika aku setuju untuk bersantai, apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak apa-apa untuk membunuh? Kami di sini hanya untuk menyampaikan pelajaran. Ada beberapa aturan tak terucapkan yang tidak dapat dilakukan jika kamu tidak mau. Kuadran menara untuk terlibat dalam perang. Dia sudah memberi cukup wajah tanpa membunuhmu, namun kamu menginginkan lebih. Vespak tidak berani menjawab. Gelar calon permaisuri adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 3 wanita dari klan bintang. Itu hanya diberikan kepada istri-istri ahli waris muda. Tidak seperti klan lain, di klan bintang, gelar kaisar tidak hanya perlu direbut secara paksa, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk gelar permaisuri. Bintang Dewa Sejati telah menyingkirkan semua persaingan untuk mendapatkan gelar pewaris muda, mengubah gelarnya dari calon kaisar menjadi kaisar tampak. Namun, istri-istrinya saling bersaing. Meskipun Katifa adalah istri terlemah di antara istrinya, itu karena dia adalah yang termuda. Apakah dia akan menjadi permaisuri atau tidak, masih belum jelas. Dan, bahkan jika dia gagal mendapatkan gelar tersebut, dia akan tetap menjadi istri kedua atau ketiga kaisar. Statusnya jauh di atas Vespak. Oh, sepertinya dia sudah ada di sini. Senyum tipis Katifa mereka. Tangan rampingnya menghentikan kemajuan mereka saat sesosok tubuh muncul di atas mereka semua. Zona bahaya perak ini dikenal sebagai negeri setan es. Salju turun sepanjang tahun dan dipenuhi dengan hawa dingin yang tajam.
Namun, tanah ini tidak sesederhana itu. Saljunya tidak putih, melainkan abu-abu kusam. Itu mengingatkan pada abu, bukan salju, seolah-olah sisa-sisa kremasi dari semua orang yang dibunuhnya turun dari langit. Bahaya dari negeri ini bukan hanya karena dinginnya, tapi juga karena kemampuan khusus saljunya. Ia membawa kekuatan yang mencuri kehidupan. Untuk setiap serpihan salju yang menimpa tubuh Anda, energi akan tersedot keluar dari Anda. Jika Anda tinggal terlalu lama, pada akhirnya Anda akan mati karena kelelahan. Tanah abu-abu bersalju ini persis dengan tempat Dion muncul di atas. Ekspresi Dion sangat tenang saat dia mengamati pasukan Star Force, tetapi di dalam hati, dia merasa situasinya sangat buruk. Bahkan ahli terlemah di sini adalah yang keenam. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa berbakatnya setengah seprite. Sekte Kabut Air hanya bisa mendapatkan pewaris urutan keenam setelah bertahun-tahun mencari, namun klan bintang sebenarnya memiliki ribuan dari mereka. Bukan hanya itu, tetapi mereka semua berada pada tingkat surgawi tertinggi. Parahnya lagi, semua pejuang ini dipimpin oleh seorang wanita yang kehebatannya bahkan lebih hebat dari kecantikannya. Dion dapat langsung mengetahui bahwa Katifa adalah ahli Orde ke-9 dari alam surga ke-12. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi ahli Sudodao, Dewa Sejati Sacharo. Calon permaisuri Katifa angkat bicara. Kami memilih untuk tidak menindas orang yang memiliki bakat setingkat denganmu. Kami sangat sadar betapa tidak tahu malunya mengirimkan orang-orang tua demi pemuda sepertimu kepada kami, tapi kamu juga harus memahami bahwa prestise suatu klan sangat penting bagi kami. Meskipun kami tidak menghormati Jenderal Iblismu terlebih dahulu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak hadir pada saat itu. Sekarang kamu punya satu dari dua pilihan. Kamu harus bertarung habis-habisan dengan kami semua di sini dan tidak mendapatkan apa-apa, atau kamu bisa mengambil langkah mundur. Kami tidak punya masalah jika kamu mengendalikan 3 zona bahaya emas karena itu sebenarnya milikmu. Berbalik untuk melakukannya, namun, klan bintang harus memiliki salah satu dari 9. Dion dengan tenang memandang ke arah Katifa. Bahkan mengetahui bahwa Dion paling bisa menandingi kekuatannya, Katifa merasakan getaran menjalar ke tulang punggungnya. Mata itu adalah mata seorang pria yang tidak akan pernah mundur selangkah pun. Tidak ada kompromi, tidak ada ruang untuk diskusi. Mereka telah melewati batasnya. Pada saat itu, inti formasi muncul di telapak tangan Dion. Kembali ke Soul Landing Peak, bentuk perlindungan terbesar yang mereka miliki adalah inti formasi mereka. Dengan mereka, seorang tetua atau guru yang memegangnya dapat mengalami peningkatan kekuatan yang eksplosif hingga seberapa besar kekuatan jiwa mereka dapat bertahan. Itu adalah kartu truf yang hanya bisa ditandingi oleh klan dan sekte terhebat. Namun, inti formasi ini tidak sama dengan yang dikendalikan oleh Soul Landing Peak. Sebaliknya, ini adalah inti formasi yang dibuat Dion setelah mempelajari aslinya. Klon Dion menyadari setelah berbulan-bulan mempelajari secara intensif bahwa inti formasi sebenarnya adalah semacam formasi portabel. Diperlukan formasi skala besar sebagai basis, lalu menjadikannya mobile. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1469 akar. Inti formasi Soul Landing Peak yang digunakan untuk memberikan dorongan pada para ahli mereka memiliki apa yang disebut formasi akar. Formasi akar ini dikenal sebagai formasi tatanan alam. Ia mampu mengambil kekuatan dari lingkungan sekitar, mirip dengan kemampuan surgawi, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Apa yang dilakukan inti formasi adalah bertindak sebagai penghubung ke formasi utama, memungkinkannya digunakan pada jarak yang lebih jauh. Masalahnya adalah menciptakan inti formasi dari formasi akar yang membutuhkan setara dengan mencapai alam satu dengan diri dalam teknik bela diri. Sederhananya, seseorang perlu memahami suatu formasi dan mengenalinya tidak peduli berapa banyak permutasi atau penyesuaian yang dilakukan terhadapnya. Mereka seharusnya bisa menggambar dan menciptakan kembali formasi ini dalam tidur mereka. Klon Dion, bahkan dengan bakat jalur jiwa tingkat Dion, membutuhkan waktu 6 bulan untuk membuat inti formasi untuk formasi akar tunggal. Dan formasi yang dia pilih, itu adalah formasi hati tak terbatas. Pada saat itu juga, 10.000 boneka muncul entah dari mana, mengejutkan Katifa. Jumlah boneka ini, 2 kali lipat jumlah anggota Star Force yang mereka bawa. Boneka Menara Demon Sage adalah karya seni murni. Berbeda dengan penjaga perak dan emas mencolok yang melindungi pintu surgawi, boneka ini memancarkan warna ungu yang tenang dan menenangkan. Bahan yang melapisi bagian luarnya benar-benar tembus pandang, menampilkan mekanisme tersembunyi di dalamnya. Itu tampak seperti roda gigi jam tangan yang indah, yang terus berdetak untuk terus memberikan tenaga. Sayang sekali membuat mereka bertarung sama sekali. Namun, Dion tidak khawatir mereka akan rusak. Ini adalah boneka dari alam abadi, jika mereka dapat dirusak dengan mudah oleh penggarap alam fana. Mereka mungkin tidak ada sama sekali. Inti formasi bersinar di tangan Dion, menembakkan 10.000 garis seperti tentakel untuk dihubungkan ke masing-masing boneka.
Pada saat itu, 10.000 aura langit puncak menembus momentum kekuatan bintang. Tanpa melihat sekilas lagi, Dion meninggalkan inti formasi di udara. Seolah-olah dia sedang mengejek mereka. Anda ingin inti formasi saya? Datang dan dapatkanlah. Katifa menjadi memerah karena marah. Dia percaya bahwa dia bisa menghadapinya dengan boneka. Dan boneka macam apa ini? Mengapa mereka begitu cantik? Meski begitu, Katifa menenangkan dirinya. Boneka-boneka ini bisa menahannya, tapi tidak terlalu lama. Semua orang tahu bahwa boneka tampil di bawah kekuatan optimalnya. Mereka tidak memiliki kesamaan atau kecerdasan seperti manusia. Boneka kelas 1 akan tampil paling baik seperti prajurit kelas 2. Dan boneka kelas 1 itu sangat langka dan mahal. Apalagi 10.000 dari mereka, satu klan, bahkan pada level klan bintang mereka, akan memiliki paling banyak selusin. Mungkin hanya klan dan sekte kuadran luar yang memiliki beberapa ratus. Sialnya bagi mereka, Star Force akan segera mengetahui bahwa boneka-boneka ini tidak normal menurut imajinasi apapun. Meskipun Dion tidak mengendalikan mereka, bukankah menara Demon Sage memiliki item spirit? Tubuh Dion bersinar saat dia menyerang menuju persekutuan pedang surgawi. Berdasarkan perhitungannya, sumber energi formasi hati tak terbatas miliknya hanya dapat memberi daya pada 10.000 boneka surgawi selama 12 jam. Setelah 12 jam itu habis, sumber energi akan mengering dan Dion tidak akan pernah bisa memanggil bonekanya lagi ke sini. Dia telah memanfaatkan semua sumber energi dalam radius 1 juta kilometer, namun dia hanya menerima 12 jam sebagai imbalannya. Tetap saja, ini akan memberinya waktu berharga yang dia butuhkan. Dengan satu pasukan yang ditangani saat ini, dia masih memiliki 3 pasukan lainnya yang harus ditangani. Dion tidak lagi peduli dengan masalah Star Force. Dia segera melintasi beberapa zona bahaya perak, memanfaatkan susunan teleportasinya untuk bergegas menuju persekutuan pedang surgawi. Pada saat ini, persekutuan pedang surgawi dipimpin oleh sosok yang sangat dikenali Dion, Diasoken, pendekar pedang ajaib. Rambut hitam halusnya mengikuti di belakangnya dengan halus, melayang seperti mimpi. Ciri-cirinya adalah puncak kesempurnaan, seolah diukir oleh cahaya suci itu sendiri. Matanya tajam, menonjol di tengah pakaian putih. Namun, fitur yang paling mencolok adalah 2 pedang yang melayang di belakangnya, yang satu jauh lebih panjang dari yang lain. Jika seseorang melihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa pedang kembarnya tidak tertahan oleh energi apapun. Tidak, pedangnya sebenarnya rela mengikutinya, menggunakan rohnya sendiri untuk mengikuti tuannya. Pendekar pedang ajaib ini, Diasoken, memiliki gelar lain. Dia tidak lain adalah kapten peringkat ke-27 dari Persatuan Pedang Surgawi dan adik dari Dewa Sejati Diaso. Di belakangnya, dia memimpin 5.000 prajurit, bahkan yang terlemah di antaranya berasal dari Orde ke-6. Seolah-olah mereka telah mengoordinasikan tindakan mereka dengan Star Force, tapi ini tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, keduanya adalah pusat kekuatan setengah seperti. Diasoken tidak datang sendiri. Ia membawa serta kapten peringkat 31, 43, 47, dan 51. Agar persekutuan pedang surgawi mengirim 5 dari 112 kapten mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka memberi Dion wajah yang luar biasa. Kapten dari persekutuan pedang surgawi adalah sosok yang saleh di dunia persilatan. Menurut rumor yang beredar, seseorang tidak akan diizinkan menyandang gelar itu kecuali kalian berdua adalah bangsawan dari 5 keluarga pedang. Dan minimal peringkat ke-7, klan dengan peringkat lebih rendah hanya bisa bermimpi memiliki begitu banyak talenta. Namun persekutuan pedang surgawi memiliki 112 talenta. Ini bahkan tidak menyebutkan 36 letnan, 4 jenderal, dan komandan agung mereka, Dewa Sejati Diaso. Catatan penulis, saya telah membuat kesalahan dalam beberapa bab terakhir. Dieja Diaso, bukan Daiso. Kesombongan Ken terlihat jelas di mahkotanya yang tajam. Dewa Sejati Sacharo, dia hanyalah serangga lain yang tergencet di bawah kakinya. Di masa hidup ini, satu-satunya pria yang dia izinkan untuk berdiri di atasnya adalah kakak laki-lakinya. Dan, meski begitu, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi lebih hebat pada akhirnya. Kira-kira melalui alam Dao itu panjang dan sulit, tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang akan menjadi orang terbaik di antara mereka berdua dalam 100.000 tahun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1470 sekarang. Tersesat dalam pikirannya sendiri, Ken hampir tidak peduli dengan apa yang disebut zona bahaya di sekelilingnya. Itu hanyalah lelucon, tanah ini dikenal sebagai Howling Wind Valley. Mereka dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi dari tanah berlumuran batu bara yang tampak membentang hingga tak terbatas. Namun, apa yang disebut bahaya dari lembah ini justru adalah angin yang menderu-deru. Lembah ini memanfaatkan keindahan alam untuk menciptakan suara bernada tinggi yang spesifik. Angin di sini memiliki kemampuan beresonansi sempurna dengan apapun yang bersentuhan dengannya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya hal seperti itu.
Jika angin dapat beresonansi sempurna dengan tubuh seseorang, terlalu banyak angin akan menyebabkan tubuhnya meledak. Namun, ini bukanlah bagian lembah yang paling menakutkan. Ada binatang buas tipe hantu yang benar-benar kebal terhadap angin menderu ini. Mereka akan mengurangi jumlah petualang. Ketika seseorang mencoba menyerang dengan ki mereka, angin menderu akan beresonansi dengan serangan mereka dan menyebabkan ki mereka meledak di dalam tubuh mereka. Jumlah orang jenius yang mati karena energinya sendiri terlalu banyak untuk dihitung. Hanya ada dua cara untuk mengabaikan dampak lembah yang melolong ini. Yang pertama adalah memiliki tubuh yang sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah tingkat yang lebih rendah, jadi ada batasan berapa banyak energi yang dapat dihasilkan oleh angin menderu bahkan melalui resonansi. Penggarap tubuh yang kuat dapat mengabaikan efek ini. Yang kedua adalah memiliki kendali luar biasa atas energi Anda. Dengan menggunakan metode ini, seseorang dapat memampatkan energi tambahan biadab yang terkumpul. Atau mereka dapat mempercepat serangannya sedemikian rupa sehingga angin yang menderu-deru tidak memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan energi tersebut. Kedua metode inilah yang menjadi alasan mengapa zona bahaya ini sangat baik bagi mereka yang ingin menenangkan tubuh dan meningkatkan kendali atas energi mereka. Yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa ada metode ketiga yang tersembunyi. Yang disebut monster tipe hantu di zona bahaya ini sebenarnya hanyalah proyeksi yang dibuat oleh menara untuk mensimulasikan kemampuan ras Sprite. Ini berarti satu hal yang sangat jelas, Sprite sepenuhnya kebal terhadap pengaruh lembah ini. Dalam keadaan seperti inilah, Dion muncul. Dia berdiri dengan tenang di tanah gelap berwarna batu bara di lembah angin menderu. Meskipun banyak makhluk tipe hantu mencoba untuk muncul di sekitarnya, beberapa atribut api, yang lain air. Dan yang lainnya angin sendirian dengan berbagai elemen lainnya, mereka hancur satu demi satu, tidak mampu menahan kehadiran Dion. Saat Dion melihat sosok Diasoken, ingatannya teringat kembali pada pertemuan mereka di Kuadran Sapientia. Pria ini berani mempertanyakan hubungannya dengan Ri. Saat itu, Dion menahan diri, sebagian karena dia bukan tandingan Diasoken saat itu, dan sebagian lagi karena dia tahu bersikap ceroboh di wilayah musuh adalah ide yang buruk. Namun sekarang, ada dua hal yang berubah. Pertama, Diasoken tidak lagi menjadi tembok yang terlalu tinggi untuk dia panjat. Kedua, ini adalah wilayahnya sekarang. Dewa sejati Sacharo. Ken tampaknya tidak terlalu terkejut melihat Dion di sini. Semua orang sadar bahwa Dion adalah penguasa bulan dan dapat berteleportasi dengan bebas ke seluruh tingkat bawah. Saya melihat bahwa Anda telah memutuskan untuk menghentikan pendekatan kami terlebih dahulu. Bahkan jika kamu berada di sini, hanya ada satu jalan yang tersisa untukmu, dan itu adalah menyerah. Klan Sacharomu tidak akan pernah mendapat tempat di antara kota emas. Bukan yang ini, dan bukan yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Kamu telah berhasil ranjang kematianmu, dan sekarang kamu akan berbaring di dalamnya. Prestise keluarga lima pedang bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh orang sepertimu. Pendekatan Diasoken jelas jauh berbeda dengan pendekatan Katifa. Dia tidak tertarik untuk bernegosiasi, dia hanya ingin menghancurkan Dion, seperti yang ingin dia lakukan terhadap pencuri istri bertopeng di masa lalu. Satu-satunya kejahatan mereka, terlihat kuat di mata publik. Persekutuan pedang surgawi meraung ke punggungnya, kehadiran mereka naik ke atas dan berbenturan dengan kehadiran Dion. Bahkan jika Dion memiliki kehadiran tingkat Kaisa, banyak di sini yang telah menembus kehadiran tingkat Duke. Kekuatan gabungan mereka adalah sesuatu yang mereka yakini dapat menaungi Dion. Persekutuan pedang surgawi. Dion berbicara dengan lemah. Dion tidak bisa menahan tawa. Sprite sudah berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawannya. Kehadirannya terlalu sombong. Bahkan upaya mereka untuk menyamainya gagal. Namun, Sprite pedang bahkan lebih menyedihkan. Sprite pedang membawa esensi senjata, sementara ini sangat membantu mereka menguasai pedang mereka. Bahkan sampai pada titik di mana para jenius seperti Diasoken dapat membangkitkan semangat pedang mereka, karena alasan inilah mereka akan diinjak-injak oleh Dion. Pada saat itu, susunan biru tua sepanjang 100 meter muncul di punggung Dion. Jelajahi novel baru di Novel Bin, armor kristal megah yang tampak sebagian halus menutupi tubuhnya. Memberinya citra seorang panglima perang yang tak tertandingi, seorang pria yang benar-benar tak tersentuh. Saat master setengah langkah dao senjata muncul, raut wajah Ken membeku. Tubuhnya mulai gemetar tak tertahankan, sebagian dirinya bahkan ingin berlutut di tempatnya berdiri. Kemarahan memenuhi paru-parunya, perasaan marah, geram, dan terhina membengkak dalam dirinya. Dia meraung ke langit, energinya melonjak ke ketinggian tertinggi hanya dalam sekejap. Domain semuanya berputar menjadi hidup, melukiskan lembah angin yang menderu-deru di tengah hujan pedang. Saat itulah dia merasakan sedikit kelegaan, tapi meski begitu, dia merasa kekuatan tempurnya telah berkurang setengahnya. Anggota guildnya yang lain tidak beruntung. Kita harus ingat bahwa kehadiran Dion menyatu ke dalam setiap serat keberadaannya.
termasuk keinginannya yang dipahami. Efek dari keinginan master senjatanya dalam menekan seperti pedang mungkin tidak terlalu dibesar-besarkan di masa lalu, tapi sekarang itu bisa dibilang hukuman mati. Pada titik ini, satu-satunya anggota guild yang bisa bertahan adalah 5 kapten. Namun, kekuatan masing-masing orang berkurang setengahnya. Pagoda senjata Dion muncul di udara, menyebabkan suasana yang sudah menakutkan semakin tenggelam dalam kebejatan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.